Paling penting itu bukan banyak atau sedikitnya penonton, tapi awake dhewe arep nom-noman iki gelem uri-uri budaya. Masuk. Ludruk, satu di antara entitas khas kota Surabaya di bidang seni dan budaya, saat ini semakin termarginalkan posisinya. Ludruk tak lagi jadi bagian membanggakan bagi bertumbuhnya metropolis Surabaya. Ludruk seakan semakin samar keberadaannya. Pesatnya pembangunan Surabaya yang ditandai makin menjamurnya bangunan serta gedung-gedung tinggi seakan tidak menyediakan tempat bagi penampilan pertunjukan ludruk. Di antara keluh kesah semakin terpinggirkannya ludruk dari kota tempatnya dikenali sebagai simbol kesenian rakyat, beberapa individu memilih tetap beraktualisasi dan meluapkan ekspresi berkeseniannya lewat ludruk. Robert Bayonet adalah satu di antara individu yang tetap memilih ludruk sebagai tempatnya mengekspresikan seni dan budaya. Selamat siang, Mas Robert. Selamat. Cak aja. Cak Robert. Oke. Ya. Oke, Cak Robert. Sampean ini di Luntas atau Luntas ini sebagai apa, Mas? Saya sebagai apa ya? Sebagai koordinator. Koordinator. Ya. Dengan perkembangan teknologi yang sudah ada, bagaimana Cak Robert sebagai pemain ludruk ini menghadapi perkembangan zaman yang semakin ke sana? Sebisa mungkin bagaimana pertunjukan itu juga bisa dinikmati oleh anak-anak muda. Ludruk ini tetap bisa berimprovisasi, tetap bisa menyesuaikan zamannya. Mungkin sudah waktunya ludruk ini bermetamorfosis lagi. Dari lero, besutan, ludruk, kemudian entah nantinya akan menjadi apa bentuknya, namanya bagaimana. Tapi kan ya harus terus berjalan. Nah, makanya kita berupaya untuk membuat ludruk ini lebih kekinian lah, lebih modern yang bisa dinikmati oleh anak-anak muda. Paling penting itu bukan banyak atau sedikitnya penonton, tapi awake dhewe arep nom-noman iki gelem uri-uri budaya. Masuk. Menyoal beradaptasi dan bermetamorfosis pada kesenian ludruk, Luhur Kayungga, Sekjen Dewan Kesenian Surabaya, punya pendapat yang tak jauh beda dengan pemikiran Robert. Barangkali ludruk itu tetap harus melakukan metamorfosis terhadap dirinya. Ludruk itu harus bisa berkembang dengan zamannya, seiring dengan zamannya. Kalau enggak, saya pikir ludruk akan tenggelam oleh zamannya. Ludruk itu seolah-olah berdiri sendiri, dia harus menghadapi zamannya sendiri. Nah, di mana peran maksimal pemerintah? Di mana peran masyarakat di situ? Nah, saya kira seperti dulu zaman saya di kampung masih kecil itu orang punya hajatan, manten nanggap ludruk gitu. Nah, sekarang enggak. Nah, kenapa mereka lebih tertarik musik elektron gitu? Nah, kenapa mereka lebih suka dangdutan begitu? Nah, daripada mereka harus menangkap ludruk. Kalau dulu kan masih relasi sosial itu masih sangat berkesinambungan dan bergantung begitu ya. Yo mosko rahe ditumpai. Konsep ludruk tobong adalah hal lain yang juga menarik saat mencoba membincangkan ludruk. Lantaran makna atas tobong, bagian tak terpisahkan dari pementasan dan penampilan ludruk di tengah-tengah masyarakatnya. Sayangnya ludruk dan konsep ludruk tobong saat ini sudah hilang. Bahkan bisa jadi tidak banyak yang tahu tentang hal itu. Agus Kucing, seniman dan peneliti seni budaya, pernah mencoba melakukan penelitian terkait ludruk tobong itu.
Oke Pak Agus. Ya, Pak Agus bisa menceritakan nggak sih dulu sebagai pengamat seni mungkin ya di Ya, Surabaya. ya. Dulu ini emang tempatnya tempat apa sih Pak? ini dulu tempat teater tradisi ya, teater Nusantara Pak. Itu namanya Ludruk Tobong. Ludruk Tobong. Ya, itu irama budaya. Oke, Irama nah, budaya. memangnya bedanya apa sih Pak dengan Ludruk Tobong dengan seni modern atau seni teater yang ada sekarang? Ya, kalau pemahaman tentang Tobong itu kan mereka biasanya berpindah-pindah. Jadi berpindah Tobong dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ya toh. Tapi masih dalam naungan grup itu. Jadi mereka ya hidup di Tobong itu, hidup, makan, ya kan, segalanya ada di situ. Bentuk gedungnya ini dulu seperti apa Pak? Ya, bentuk gedung ini dulu ini pintu masuk ya. Nah, ini pintu masuk. Nah, di sini ada tukang jahit. Nah, di sebelah situ tiket. Nah, terus kita ke kiri itu tempat rias. Nah, rias sama untuk pemain. Nanti siapa yang jadi ini siapa, keluar pertama siapa. Nah, terus nanti di bawahnya itu ada kolong-kolong kamar-kamar. Kolong-kolong kamar-kamar itu untuk para penghuninya yang ada di sini. Jadi luas ini dulu. Ludruknya luas. Sekarang udah Jadi situasinya seperti itu. Nah, itu memang situasi Tobong seperti itu. Jadi ada kolongnya untuk kamar-kamar, gitu. Ada ruang makan, ada ruang rias, ada ruang pimpinannya, ada warung di dalam, gitu. Nah, itu ada aktivitasnya. bilang kehidupannya bisa lengkap di sini ya? Kehidupannya lengkapnya di sini. Makanya saya kan tertariknya pada riset itu di sini. Di sini ini kan menarik. Jadi bisa dibilang sekarang udah nggak ada gedung khusus buat main Ludruk ya Pak? Kalau untuk Tobongan nggak ada sih. Kalau gedung kesenian kan ada ya di pusat itu. Cuman yang namanya Tobong ini ya, Tobong itu yang bisa hidup bersama, ya toh. Jadi ada aktivitas bersama. Nah, ini yang nggak ada. Jadi bukan panggung ya. Kalau panggung kan untuk main. Nah, kalau Tobong ini kan mereka hidup di situ, ya toh. Guyon apa gitu. Antara pemain dengan penglihat itu kadang-kadang bisa datang sewaktu-waktu ngobrol. Nah, seperti konsep Tobongnya itu yang itu hilang ya. Kalau panggung ada, ya kan, Taman Budaya ada, Balai Pemuda, alun-alun sih ya, alun-alun Surabaya ada panggungnya ya gitu ya, gedungnya ada, tapi Tobongnya kan nggak ada. Pada buku Waria, Relasi Jati Diri, Ekspresi yang ditulis Agus Kucing menyebut sosok para wanita pria atau waria yang mengaktualisasikan identitas kewanitaannya pada pentas pertunjukan ludruk dalam Tobong. Bagaimana nasib mereka sekarang Pak? Kalau saya lihat kemarin itu saya tanya-tanya, wah mereka ini sudah nggak ada semua, ada yang sudah meninggal, ya kan, ada yang sudah nggak bermain ludruk karena kan tutup, kan gitu ya, karena tutup mereka bingung mau kemana itu, karena kan salah satunya kegiatan yang utama mereka kan di ludruk, yang lainnya kan sampingan. Dia sebagai pemain ludruk ya. Nah, kalau di penelitian saya kan mereka para waria sih. Saya lebih menyoroti bagaimana para waria itu bisa bermain ludruk di irama budaya itu, gitu. Supaya aktivitasnya bisa dilihat oleh masyarakat. Hal yang menarik itu sebenarnya dalam ludruk, khususnya irama budaya ya. Yang menarik itu adalah bagaimana peran waria, gitu, di dalam mengidentifikasikan kepada masyarakat, ini loh saya ini waria, tapi saya juga bisa tampil memukau. Orang selalu berbicara bahwa oh waria itu seperti ini ya. Nah seperti itu ya, itu di dalam kehidupan masyarakat ya, di dalam kehidupan sosial gitu. Tapi ketika mereka tampil di dalam sebuah ludruk, mereka punya sesuatu itu di dalam sebuah panggung ya, mereka adalah sebuah kekuatan pada dirinya sendiri. Wah ini loh saya bisa tampil dengan elok gitu, dengan indah, dengan meriah gitu, dan gitu. Kemana mereka dan apa yang mereka lakukan hari ini, nah itu maksudnya yang saya khawatirkan apa ya kira-kira yang dilakukan oleh mereka ketika Tobong itu tidak ada. Di Surabaya, keberadaan ludruk Tobong pernah hadir di kawasan Wonokromo dan menjadi destinasi menonton pementasan ludruk. Sayangnya kelompok ludruk Tobong irama budaya itu kini hanya menyisakan cerita semata. Kini tempat itu tidak ada. Taman Hiburan Rakyat THR di kawasan Jalan Kusuma Bangsa, kata Agus Kucing, pernah jadi tempat berkumpulnya pemain ludruk yang pernah berjaya di ludruk Tobong irama budaya dulu. Di bulan Juni 2019, aktivitas para seniman di THR termasuk para pemain ludruk Tobong itu harus dihentikan dan dipindahkan ke Kompleks Balai Pemuda.
Sayangnya itu belum terrealisasi. Luntas bukan hanya melestarikan ludruk lewat luntas saja, tetapi luntas juga kepingin semua elemen ludruk, kelompok-kelompok ludruk ini bisa berjalan kembali, bisa tetap berkreasi. Makanya kita harus membuat ruang budaya. Jadi bukan hanya melestarikan kesenian dengan slogan-slogan saja, bukan hanya pentas, tapi memang harus butuh ruang budaya yang memang sudah tidak ada di Surabaya. Ada pun ya harus menyewa dengan harga yang tinggi. Loh, kita ini seniman ludruk. Juga bisa harus menengok peran-peran pemerintah juga. Nah, dulu satu-satunya tempat yang akhirnya jadi andalan kita jadi THR. Di sana ada kelompok-kelompok tradisi termasuk ludruk di sana. Nah, ludruk itu sekarang sudah tergusur gitu. Surabaya tidak lagi punya satu gedung ikon untuk ludruk itu. Sampai saya kalau untuk kota Surabaya nggak mikirkan amplop kok. Isinya sih penting. Tapi bangga dari warga Surabaya karena Surabaya betul-betul benteng budaya Nusantara. Ludruk hanyalah satu di antara sederet kesenian tradisional Jawa Timuran yang terus terpinggirkan. Ludruk sebagai bagian perjalanan sejarah perjuangan akan hilang di depak hingar-bingar pesatnya pembangunan metropolis Surabaya. Dibutuhkan bukan sekedar kepedulian semata, agar ludruk sebagai entitas kota Surabaya tetap bisa eksis, serta menjadi sarana penyampai pesan positif bagi masyarakatnya. Dibutuhkan tindakan nyata demi tetap menempatkan ludruk seiring kemajuan dan perkembangan kota Surabaya. Demikian episode 6 Kelana Kota, Liuk Ludruk Kian Terpuruk. Sampai jumpa pada cerita dan perjalanan lainnya. Nah, dulu kan ini sebenarnya ada banyak komunitas ludruk kan, Cak? Ya. Kenapa kok ludruk luntas ini sampai sekarang kok masih bisa bertahan? Ya, kita mikirnya jangan bertahan, kita harus maju. Iya benar. Kenapa sampai sekarang bisa bertahan? Karena kita tidak pernah mikir bertahan, kita mikirnya mikir maju aja.